Ya, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa, tentunya di Connected. Dan saya lagi ada di suasana Eagle Training Camp. Dan itu didirikan oleh Randy, dan ini sebelah udah agak lama saya tuh ya. Iya, udah lama. Kang Rian. Dari sebelum puasa gitu ya. Saum ketemu. Ada konsep apa sih namanya teh? Oh, jadi ada edukasi tentang Muay Thai. Jadi Muay Thai di Indonesia seperti apa, pahit manisnya tentang di Muay Thai di Indonesia seperti apa gitu. Nah, dan nyambung di Eagle Muay Thai. Kebetulan Muay Thai. Saya juga ditarik sama Randy untuk ngelatih di sini. Jadi kalau dulu kan masih di tim saya yang dulu, di Blue Commando, dan sekarang saya ditarik sama Randy untuk ngelatih di sini. Untuk sharing sih sebenarnya. Awal. Nah, untuk Eagle ini sendiri kayak bisa dibilang camp ya? Camp. Berdirinya sekitar bulan Juni 2021, masih baru sih. Bulan Juni 2021. Nah, setahun lah. Camp ini nih, biasanya camp nih ya, kalau yang saya tahu, biasanya untuk latihan aja atau untuk apa pertandingan? Ya, sebenarnya dari camp Eagle Training Camp itu sendiri, ya, kita memang ada program untuk berlatih ya, terutama para member, maupun laki-laki, perempuan maupun dewasa, anak-anak ataupun yang di atas ya berumur lah. Oh, nggak ada standaritas umur, nggak ada. Jadi kita bebas sebenarnya. Cuman kita terfokus kepada bukan hanya dengan member saja gitu, bukan hanya dengan mencari uang juga gitu. Maksudnya kita juga mencari bibit-bibit yang berpotensi untuk event. Iya. Maksudnya gitu. Jadi sebenarnya kalau camp itu yang saya tahu gitu, dan dengan keadaan sekarang itu kayak yang tempat latihan di mana Muay Thai itu untuk segala kalangan. Jadi nggak ada gender apa, ras apa, terus siapa background yang nggak ada. Kita semua free. Dalam artian free itu kita merangkul semua. Jadi nggak ada hanya untuk spesifikasi wanita, anak-anak, nggak, semua kita rangkul. Tapi porsi untuk latihannya beda, Pak? Pasti beda. Pasti beda. Ya. Untuk porsi misalkan tadi ada atlet ya, atlet dua di Eagle juga tadi untuk ke One Pride. Satu untuk One Pride, satu lagi untuk pertandingan Porda. Berarti itu tingkat porsinya beda. Beda lagi. Itu beda banget. Jadi agak berat ya. Lebih berat, bukan agak berat. Iya, dari pola makan, jam tidur, jam latihan, terus teknik pelatihan, dan kayak agility dan endurance-nya itu udah beda dengan member-member biasa. Nah, ini kan teh marak pisahnya. Camp sekarang kan banyak pisahnya. Camp, kalau saya lihat dari segi positifnya sih positif ya. Meskipun saya bilang ini banyak yang daftar dari anak-anak dulunya gangster, petarung jalanan. Itu positifnya lah ya. Dari Cek Sundarman, daripada geluh di jalan yang gak di ring gitu. Maksudnya di ring berpuguh gitu. Ada tekniknya biar ngerasain ngendaliin emosi itu. Saya mau tanya ini, ada pengendalian emosi nggak sih untuk bertanding? Sebenarnya mau dari Randy dulu atau dari saya dulu? Terserah. Oke, dari saya dulu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin teknis bagaimana cara melatih emosional, itu balik lagi ke bagaimana si pelatih itu bisa dapetin chemistry. Karena ada orang temperamen ikut berlatih, orang hayang kaciri gagah lah, muncul sudah nama hayang kaciri orang boga iya. Malah justru si pelatih itu harus bisa bikin si temperamen emosionalnya tuh bisa turun dan stabil. Dan itu dilatihnya bagaimana? Ada pertanyaan itu, Kang, kalau melatih mempertahankan emosional, mentalnya gimana? Saat dia berlatih, dipush sama kita sampai titik tertinggi, sampai titik istilahnya tuh limit paling tinggi. Apakah dia masih terus ngejalanin atau enggak? Kan orang kalau misalkan kayak gini, Kang,
Orang disuruh lari 2 kilo pasti ada titik capeknya. Ya, ada titik. Nah, kontrol emosi di situ. Apakah dia mau berhenti atau tidak? Oh, berarti emosi itu mempengaruhi banget. Energi ya? Banget. Sekarang kalau misalkan logikanya gini, orang mukul pakai emosi di atas ring, itu nggak akan kerasa. Dan belum tentu tepat sasaran. Dan belum tentu tepat sasaran. Tapi kalau semakin dia bisa ngontrol emosi, semakin dia tenang, insya Allah tenaga kita nyampe ke lawan, target sasaran benar, dan itu kalau misalkan telak di titiknya, ya bisa KO juga. Maksimal. Oh, gitu. Nah, untuk R&D sendiri nih, pernah ikut event nggak? Pernah sih beberapa. Berapa? Ngomong aja pernah jadi kota Bandung gitu. Jangan bohong, di sini mah nggak ada yang ditutup-tutupi ya kan ya. Sempet kalau buat bertanding sebenarnya ya dibilang banyak juga enggak, tapi lumayan sering lah. Di Bandung gitu. Mau di Bandung, mau di luar Bandung juga sering. Itu tuh motivasinya kalau boleh tahu nih untuk apa? Saya tuh udah latihan sering gitu atau pengen nyoba lah gitu atau gimana? Rata-rata ya, maksudnya saya sebagai trainer gitu, saya trainer gitu. Rata-rata orang datang yang kesini kan berlatih gitu ya, latihan. Yeah. Dia misalnya udah nyampai titik puas kan, maksudnya udah stamina udah dapet, teknik udah dapet, power udah dapet, ataupun stamina utama kan udah dapet. Jadi dia merasa, wah kayaknya pengen nyoba nih. Kita kan misalnya di latihan di sini juga bukan hanya sekedar latihan berkeringat, capek, udah beres. Jadi kita juga ada sparring partner gitu. Jadi kayak dia merasakan adrenalin buat bertanding teh gimana nih gitu. Daripada nyoba di jalan, nyoba di ring ya. Iya. Pugu-pugu lawannya juga sama-sama berlatih. Ya, sama-sama berlatih gitu. Dan kalau saya sendiri ada cerita sih. Kalau waktu itu saya nggak nikah umur 25, saya kan jadi petarung. Sebenarnya produktif loh, itu umur 25 tuh, serius. Untungnya umur 24 dikasih ini keseriusan, nggak jadi. Padahal kalau misalkan jadi rame. Jujur kalau kita ngomongin dunia tarung, itu kan sama dengan adrenalin junkies. Kita mainin adrenalin loh itu. Karena setiap orang tuh memang mempunyai adrenalin yang berbeda-beda. Ada yang adrenalinnya dengan speed ke balap motor. Ada adrenalin yang seneng dia loncat dari ketinggian sampai ke air. Ada yang para layang atau yang dari ketinggian di langit. Dan itu tuh kadang-kadang adrenalin itu tercipta dan terbentuk saat kita latihan. Saat kita latihan kebentuk adrenalin, naik adrenalin, dan otak kita tuh kayak yang, bisa nggak ya gua naik ke ring? Nah, kepancingnya tuh, ke-triggernya tuh di situ gitu. Tapi gini nih, kalau saya ngobrol nih sama trainer, sama yang udah apa ya, sering latihan, terus udah menguasai gitu ya, justru calling down. Iya. Calling down teh maksudnya gini, ada orang rese gitu di jalan, dia teh ya keslah. Jadi mikir, saya nyoba nasi mana kan dia lain dilawanan. Orang sieun nih, kata sieun konotatif sieunnya teh gini, bising kurang di tenggal atau maksudnya di elbow sekali, kayak maut kumaha. Nah itu. Kayak gitu, ada. Jadi gini, pengendali semuanya tuh dalam dunia bela diri gini Kang, mau bela diri manapun itu sama. Saat dia belajar pukulan, kita ngomongin boxing. Pukulan terkuat itu ada di boxing. Tendangan tercepat itu ada di taekwondo. Terus kuncian tercepat itu, kuncian yang paling efektif itu ada di Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kalau kita ngomongin damage, itu ada di Muay Thai. Nah, setiap bela diri, kita mempelajari sesuatu itu kita punya senjata. Kalau kita punya senjata, kita pakai ke orang yang istilah nama nugelut nangojai teh gitu kan. Yang nggak ngerti bela diri gitu. Dia kan tidak tahu bagaimana cara memukul dan target sasaran. Sedangkan kita disebutkan praktisi iya, disebutkan ahli bela diri iya. Cuman kita tuh dikasih tahu, oh titiknya di sini, targetnya ini, pukulannya harus kayak gini. Dan itu kan jadi senjata yang mematikan sebenarnya. Contoh gini,
Kalau misalkan kita ngelihat anu gelut di jalan gitunya, atau anak-anak SMA yang kemarin mah lagi rame tubir-tubiran yang by one gitu, gladiator atau apalah nggak tahu itu. Mukulnya tuh kan dia bukan pakai knuckle. Dia pakai dalam sini. Jadi pas begitu, jadi pas kena kena ke pipi atau ke kepala tuh cuman bunyi. Nah, untuk yang tidak mengenal bela diri, nggak akan ada efek samping. Paling-paling bonyok dikit wajar lah, namanya laki-laki gitu. Tapi kalau untuk yang biasa dengan bela diri dan sudah mengenal lama, itu mukul di sini aja otak tuh beberapa sel tuh hilang. Apalagi dibareng sama pinggul. Nah, apalagi bahu pinggul dimainin yang udah mengerti banget, paham banget. Itu sekali kena rahang, kenapa banyak kasus KO di ring atau apa di ring? Ya itu gitu. Kebayang kan kalau misalkan yang kita di ring aja by one 1 lawan 1 KO, kebayang di luar gitu. Dan bahayanya tuh apa? Efek sampingnya. Glove itu kan untuk pelindung sebenarnya. Iya, glove untuk pelindung. Kalau kita nakal tangan kosong gini kan berarti tulang yang langsung kena ke kita. Itu yang bahaya. Makanya yang tadi Akang bilang cool down, ya iya, karena cool down di situ dalam artian saya nggak mau bikin rusak orang, saya nggak mau mencederai orang, saya nggak mau bikin efek. Takutnya dia teh koma atau langsung gitu, gitu. Yang bertanggung jawab siapa nanti? Kita juga yang rugi. Padahal tangan kosong. Ya intinya merendah. Iya. Lebih baik kita menghindari. Lebih baik menghindari, bener. Soalnya jujur Kang, kalau misalkan kita udah tahu titik-titiknya bahaya. Iya. Serius. Dari semua badan kita tuh nanti ada pembelajaran di mana pusat inti manusia tuh ada di mana. Kalau di bela diri itu. Kalau di bela diri ya. Iya. Jadi ntar dikasih tahu di sini. Kalau dipakai di jalan, aduh, dosa Kang, jujur nanu ngajarkeun. Iya, ada ya sebagian pasti kita ke bawah. Pasti ke bawah. Maksudnya kayak rata-rata kan kita kalau anak-anak SMP, SMA, apalagi kalau ada masa di luar pasti ditanya belajar di mana, siapa pelatih. Nah, jadi kan itu efek imbas. Pasti imbasnya ke situ. Kalau kita misalkan tidak bisa membawa si anak itu, tidak bisa mengarahkan gitu. Berarti selain berarti di sini mah nggak cukup untuk latihan aja udah enggak. Berarti ada treatment lagi. Ada arahan. Soalnya kalau rata-rata kita latihan, orang tuanya langsung menitipkan. Bukan dia datang sendiri, tapi langsung menitipkan. Datang, tolong anak saya titip, saya mau latihan. Kadang sama orang tua juga ada latihan bareng. Jadi bagaikan treatment, kita tuh bagaikan tempat treatment di mana ini anak emosinya labil. Iya. Gimana nih cara ngabisinnya? Ya udah latihan Muay Thai, diarahkan sampai akhirnya dia nemu titik di mana gue jadi fighter aja deh. Ada di sini. Kasusnya di rumahnya dia emosinya tinggi, sering marah-marah, sering wah, korban bully. Terkontrol lah. Bipolar lah ya, zaman enak bahasa. Bipolar mun kurang mah. Ikut latihan. Kan kelihatan tuh, ini anak emosinya gila ya. Terus saya ke pelatih juga kayak, emosi banget ini. Tapi demi kesini dia berkurang emosinya gitu. Karena terus kita latih, bukan hanya kita latih otot doang, tapi pikiran juga kita latih. Mental dia juga kita latih. Jadi ada pengembangan diri lah. Jadi bukan hanya sekedar berlatih saja sih. Ini kan makin marak, makin rame nih dari dunia selebritis juga. Kemarin kayak artis lawan artis, terus YouTuber lawan YouTuber. Sebenarnya ada nilai positifnya juga sih ya. Maksudnya nilai positifnya daripada jalan. Di jalan pas ya di komen di ghosting lah inti nama. Dan di ghosting mah kalau udah yang kayak gitu mah susah tuh. Tapi kan kalau udah naik ke ring mah beda lagi ya. Ghosting mah hanya beradu mulut. Tangan yang beradu bukan mulut gitu. Telepon paling sama kayak capek-capek gitu ya. R&D Kang Dian menguasai Muay Thai. Itu menguasai sejarahnya juga nggak sih Muay Thai ini? Kalau sejarah ini pengalaman pribadi gitu ya. Tapi ini Kang punten. Iya.
Saya banyak yang ngomong kalau saya tuh Rian mah hanya fiksi. Siapa yang bilang? Wah banyak. Sampai ada yang naon sih si Rian boga naon sih? Banyak. Alhamdulillah yang gitu mah banyak. Saya juga banyak yang bilang si Dewa mah gelo. Banyak bisa kan. Nah, kalau kita ngomongin sejarah Muay Thai, itu tuh masih ada mencakup dengan bela diri tradisional Indonesia. Tapi bukan mengklaim loh ya kita. Ada unsur campur. Emang ada unsur percampuran pencak silat dan tinju Thailand. Jadi gini, Muay Thai itu kan hanya untuk zaman dulunya tuh untuk hanya prajurit Thailand di kerajaan Thai tahun jebot lah tahun berapa gitu. Kalau saya pernah baca itu ada sangkut paut dari Makassar. Mataram, Makassar. Jadi ceritanya gini, yang saya dapat dari waktu saya selama 1 tahun di sana, belajar di sana. Karena sebenarnya kita runtut dari awal aja ya Kang ya. Jadi awalnya saya tuh ada rezeki lah pindah ke satu negara dan di sana dibully. Saya juga korban bullying dulunya, apalagi waktu di negara tersebut saya dikatain Indon. Kalimat Indon itu rasis kan. Rasis. Nah, sekarang kuning kayak gitu. Nah, di situ saya akhirnya ngebela diri karena di sini saya dari kecilnya udah belajar bela diri dulu nih. Bela diri dulu sampai akhirnya saya dibully dan saya ketemu satu orang namanya Nampon. Itu teman saya di salah satu negara itu pas waktu saya kuliah. Akhirnya saya dibully dan dibully berontak. Namanya orang kan pasti berontak ya. Berontak. Sesabar-sabarnya orang pasti ada berontaknya gitu. Berontak sama si Nampon ini saya ditarik. Stop Drian. Kamu muncul Sunda mana tong gitu? Nges milu urang weh. Kemana? Ayo ikut saja. Akhirnya saya dibawa ke keluarganya untuk nenangin diri sambil dikasih tahu, udah kamu berlatih di sini. Itu waktu saya di Singapura. Saya ini aja. Waktu saya di Singapura. Nah, saya tuh masih mikir ini tuh tempat apa sih? Karena di Indonesia tuh kan belum waktu masih 99 2000 itu kan masih belum ada tempat-tempat kayak gini. Masih tempat latihannya tuh kayak GGM. Gelanggang generasi muda. Terus di Pajajaran. Nah, kayak gitu kan belum ada ring, ada samsak ngegantung banyak gitu kan belum. Ekstrakurikuler juga masih karate, taekwondo. Masih yang kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu tuh saya pas dibawa ke sana, ini tempat apaan? Kok ada ring, ada samsak ngegantung, sedangkan itu posisinya di rumah. Saya nggak tahu, masih nggak ngerti. Pas begitu saya diajarin, kamu cara mukul gini, kamu gini, dijelasin semua, kamu udah punya, kamu berlatih apa? Ya saya jelasin, saya dulu berlatihnya kungfu. Dari kungfu pindah ke kickboxing. Waktu belum ada. Kungfunya teh kungfu bukan Wing Chun. Kungfu sempat jadi atlet Jabar juga. Dan di situ saya nambah. Saya penasaran. Kok dia pakai sikut? Pakai elbow dulu. Pas begitu latihan, saya nanya, ini olahraga apa sih? Akhirnya dia bilang, ini Muay Thai. Nah, dari situ saya nggak tahu gimana saudaranya tuh, Yan, kita tuker ya. Keluarga saya yang di Thailand ke Singapura, kamu dengan tim 10 orang ke Thailand. Tahun 2004-2005 lah, itu saya udah di sana kuliah sambil kuliah gitu. Nah, dari 2003-2004 saya tuh, ini saya di Thailand ngapain? Saya masih masih mikir, kok latihannya gini sih? Kok latihannya mesti ada sikut, ada lutut? Ini olahraga apa? Tambahkan di Thailand tulisannya nggak ngerti. Ya tulisan naon gitu. Akhirnya dijelasin ini Muay Thai gini sampai senjatanya gini. Akhirnya saya jatuh cinta. Karena jatuh cinta di situ dalam artian enak juga ya. Begitu pas kita kena pad ke sikut terus lutut, seru juga, nyaman juga. Nah, dari sini ini yang jadi masalahnya. Dari seru itu saya mempelajari, cari tahu sejarahnya apa. Sampai ada senior saya di sana ngomong gini, kamu orang Indonesia? Iya. Kamu tahu nggak sejarahnya apa tentang Muay Thai itu? Loh, emang ada sejarahnya? Saya pikir Muay Thai hanya untuk Thailand aja gitu. Ternyata masih ada sangkut pautnya
dengan pencak silat. Ini yang saya dengar dari beliau. Zaman kerajaan Mataram dulu, kerajaan Thai selalu kalah berperang saat dia tidak menggunakan senjata. Oh, yang senjata, kalau nggak salah pedang dua, kerabi ya, kerabong. Kalau dia pakai senjata dia bisa, tapi lepas senjata itu nol. Nah, saya tuh bertanya, emang ada sangkut pautannya dengan kerajaan Mataram apa? Ya punten-punten nih, bisa viewer atau yang mungkin sesepuh yang lebih tahu, maaf ini pengalaman pribadi saya gitu, ngobrol dengan yang di sana. Dia bilang, dulu zaman kerajaan Mataram ada salah satu bisa dibilang panglima perangnya kerajaan Mataram itu menyukai putri Raja Thailand. Nah, waktu itu kerajaan Thailand tuh karena nggak bisa itu berperang tanpa senjata, nggak bisa ngegunain tangan dan kakinya, selalu kalah. Dan alhasil karena si anak raja ini disukai oleh panglima dari kerajaan Mataram, ditanya, kamu benar menyukai anak saya? Iya, kalau memang kamu menyukai anak saya, pencak silat kamu ajarkan kepada prajurit kamu untuk bertarung secara jarak pendek. Dan kalau Akang lihat, pencak silat kan gerakannya sama tuh. Iya. Nah, itu sejarah awalnya saya tahu, oh ternyata masih ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Dan ada di tahun berapa orang Jawa bertanding di Thailand juga, belajar Muay Thai juga, dan sampai ada orang yang bawa Muay Thai ke Indonesia. Iya, sama ya gitu. Sama. Gitu. Ya, kalau muncul urang mah punten ini mau yang tahu pencak silat mah ada pepehan. Ya, pepehan kan patahan, ya, cikut, pukul. Itu gabungan ya. Gabungannya. Ya, kan. Jadi makanya saya jujur bangga dengan saya belajar Muay Thai, dan saya bangga terhadap pencak silat itu karena apa? Dua bela diri, dua aliran menjadi satu. Iya. Ini saya tekanin lagi, bukan mengklaim ya. Enggak ada mengklaim. Tetangga sebelah yang sering ngeklaim itunya bukan. Iya, itu mas sering ngeklaim, saya juga bingung. Ini mah kan unsur gabungan kayak Kagraf yang dari Rusia ya. Krav Maga. Krav Maga itu kan ada unsur gabungan kayak Wing Chun juga. Wing Chun ada. Gitu. Judonya ada gitu. Itu gabungan, dan dari situ saya mempelajari apa sih Muay Thai itu, ternyata kalau kita ngomongin Muay Thai sampai disebut 8 tungkai itu kan dari kepalan, sikut, lutut, tendangan. Dan itu tuh benar-benar seru kalau misalkan kita mempelajari. Karena apa? Semua dari badan kita tuh kan wall of defense Muay Thai itu. Iya. Nah, dari wall of defense itu kenapa? Karena ada senjata ini. Jarak jauh bisa, jarak dekat bisa. Itu yang saya mau bilang tadi, kalau Wing Chun, saya pernah belajar Wing Chun, jarak jauh kita susah, harus dekat. Apalagi kalau kita ketemunya orang yang Jiu-Jitsu, enggak sih itu ripuh sampai akhirnya ya jujur saya pelajari sejarah sampai ada yang tahu, saya tahu ada salah satunya guru saya juga, orang yang bawa Muay Thai ke Indonesia tuh guru saya juga, pelatih saya juga selama 4 bulan saya di Bali sama beliau, diajarin gini. Dia selalu mengingatkan, Yan, persempit dalam artian saat kamu mengajarkan Muay Thai, karena Muay Thai itu ada beberapa unsur. Muay Thai itu kan globalnya ya. Muay Thai-nya globalnya dalam artian tinju Thailand. Sebenarnya itu ada unsur, ada Muay Boran, Muay Chaya, Muay Femur, Muay Lethwei, Muay Korat. Itu tuh dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah itu gimana caranya? Beda style. Ya. Beda style, beda gaya. Kayak misalkan yang saya pelajari dari salah satu guru besar saya lah. Ya. Muay Korat, dia menggunakan trik tipikal yang menipu. Jadi dia ngayun atas, yang dikeluarin yang belakang. Kalau Boran, dia banyaknya style, gerakan. Nah, Muay Thai itu dikerucutkan dari beberapa unsur menjadi satu, tinju Thailand. Nah, makanya kadang-kadang orang tuh mempelajari Muay Thai itu hanya tahu jab, straight, hook, uppercut, elbow, nih asal capek. Tapi tolong gitu, maksud aku tuh pelajari dong filosofinya. Karena apa? Kenapa bisa ada di Indonesia? Sejarah tuh nggak akan bisa hilang gitu. Cuman banyak orang yang melupakan sejarah. Itu.
gini aja lah secara kasarnya di Thailand, kalau misalkan di malam atau tempat hiburan atau di pasar atau di ruangan terbuka gitu suka ada tinju. Iya, tinju. Alhamdulillah saya pernah ngerasain posisi itu. Itu kan ada. Nah di sini juga di Jawa juga ada pencador. Pencador. Kan? Sama hampir sama kan kalau itu di. Iya. Ya, gitu sih. Dan yang harus jujur Kang, ini yang saya pengen bukan tegasin ya, saya pengen himbau kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia atau di Bandung dimanapun kalian berada gitu. Tolong dong saat kalian belajar Muay Thai itu bukan hanya sekedar sertifikat yang kalian kejar, tapi isi dan filosofinya. Karena apa? Kita bisa melatih Muay Thai dimanapun, kapanpun. Tapi filosofi itu, sejarah itu, jangan sampai dihilangin. Jujur aja, kalau misalkan saya ngomongin sedih. Karena banyak orang yang, apa ya? Ngejar sertifikat tuh. Ngejar sertifikat. Jadi Muay Thai itu jadi royalti. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin Muay Thai, sejarah bagaimana orang yang bawa Muay Thai ke Indonesia menyebarkannya, orang Jawa bertanding Muay Boran di sananya, perjuangannya seperti apa, sakit. Kayak Akang tadi kan bilang kalau di Indonesia itu ada pencakdor. Jujur saya pengalaman di Thailand tuh ya 1 tahun saya berjuang untuk tempat saya latihan itu di pasar malam itu. Iya, di pasar malam kan kalau di sana. Iya. Sebelum masuk ke kayak kasarnya yang besar nih ya. Iya, sebelum masuk event ke lebih pasar malam. Oh, masuknya ke situ dulu stepnya. Iya, stepnya pasar malam dulu. Pasar malam ada, penampilan permainan kalian bagus. Udah punya nama di situ. Udah punya nama di situ, baru ada promotor dan sponsor. Makanya kan kalau diomongin sejarah tentang Muay Thai sakit kalau orang Thailand sana mah. Di kita mah kasarnya kan gini, belajar Muay Thai buat apa? Prestasi. Bener. Satu prestasi, kedua kerjaan. Jadi duit. Jujur, kalau orang Thailand itu dikasih 2 pilihan. Ini teman saya yang sendiri yang ngomong, si Nampon ini. Bro, saya tuh jadi fighter Muay Thai itu karena 2 pilihan. Bagaimana cara menaikkan derajat taraf keluarga. Satu, orang tuanya suruh milih kamu jadi fighter atau jual diri. Berarti kayak idiom kungfu sendiri atau orang Cina yang iya. Dia belajar itu untuk di samping keluarga dia untuk melindungi lingkungan. Iya. Iya kan? Makanya kan saya bilang juga kalau Anda mau mempelajari Muay Thai, pelajarilah filosofi dan cerita aslinya. Kalau jujur saya pengalaman dengan orang Thailand langsung dan yang ngelatih saya di Singapura orang Thailand langsung, otomatis saya tahu dong cerita dari sananya. Cuman banyak orang itu mah fiksi. Itu doang. Makanya sejarah itu nggak bisa dirubah buat saya tuh. Siapa yang berawal dari kerajaan apa dan apa, menyebar luas ke dunia, siapa yang bawa ke Indonesia, siapa yang menyebarkan ke Indonesia, saya tahu. Oh, berarti hampir sama kayak pencaksilat ya, beda style, beda gaya yang ini. Iya, kan pencaksilat ada dari Cimande, terus apa lagi sih? Betawi ya, Jawa, kan beda-beda gitu. Seperti itu. Digabungkan, diglobalkan, dijadikan IPSI kan, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Nah, Muay Thai pun sama. Dari beberapa aliran dijadikan satu, tinju Thailand. Udah. Itu sejarahnya. Cuman ya banyak yang, apa sih sejarah, apa sih? Ya banyaknya di kita makan kayak yang penting jadi dulu seminar. Kebanyakan, maksudnya yang disayangkan di kita juga ya kan. Jadi kayak ada seminar gitu ya, banyaknya kita misalkan maaf aja nih, maksudnya bukan ya kita emang kenyataan terbuka saya emang kenyataan. Kita bayar misalkan 2 juta, 3 juta, 1,5 kita udah jadi pelatih gitu. Bisa ngelatih di tempat gym di mana gitu. Padahal yang disayangkan kan kayak maksudnya trainer yang benar-benar memperdalam sudah jelas gitu ya. Wah, sekali itu emang udah berlatih, udah lama nih. Tapi ketika udah ada yang baru sertifikat, udah nggak sertifikat ini sangat gitu. Jadi sangat disayangkannya seperti itu gitu. Berarti harus ada sertifikat, ikut seminar. Iya, kayak gitu. Berarti
atur sistem lagi ya. Ya kita juga benar. Jadi kita bukan menjelekkan siapapun, cuman memang kenyataan kita seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah Muay Thai untuk sertifikat, itu hanya ada satu tempat. Itu di Muay Thai Institute Thailand. Itu yang bisa ngeluarin sertifikat. Dan kalau kita berlatih di camp, itu bukan sertifikat pelatih atau bukan sertifikat atlet. Penghargaan itu penghargaan atau souvenir. Oh, berarti secara nggak langsung nih, secara global Indonesia nggak bisa ngeluarin sertifikat. Ada satu orang di Jakarta. Dan dia lulusan dari Muay Thai Institute. Itu sertifikat untuk pelatih. Untuk trainer dan orang yang bawa Muay Thai ke Indonesia pun dia pun bisa ngeluarin sertifikat karena federasinya berbeda. Karena Muay Thai itu ada beberapa federasi ya. Ada World Muay Thai Federasi sama Muay Thai International apa gitu. Ada beda federasi. Ini yang jadi bikin limbung semuanya. Berarti untuk ngelatih Muay Thai sendiri nggak gampang ya. Udah mencapai berapa ini gitu tanpa ada sertifikat dia melatih ya bisa aja lah melatih sekeluarganya. Bisa. Tapi kalau untuk buka camp nggak bisa. Bisa aja. Kalau di Indonesia tuh bisa aja. Enggak. Kita bicara seharusnya aja. Seharusnya. Jadi gini, kalau kita mengikuti aturan aslinya, aturan aslinya tuh itu kan untuk birokrasi aslinya gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin birokrasi aslinya itu ada aturan di mana trainer, asisten trainer, asisten coach, coach, asisten head coach, terus master, grandmaster, ajan. Oh, itu ada strukturnya. Nah, untuk jadi trainer dia butuh fight berapa lama? Jadi nggak sembarangan kalau di Thailand tuh. Kalau di Thailand untuk jadi seorang trainer, lo harus berapa ratus kali pertandingan. Untuk menjadi lebih lagi di atasnya trainer, jadi coach, itu harus lebih dari 150 pertandingan. Oh, lumayan berat. Ambil contoh gini lah, coach pelatih sepak bola harus stepnya kan sekolah dulu ke sini. Harusnya begitu. Iya, karena gini Kang. Kalau Muay Thai kan kalau kita ngelihatnya cuma adu pukul, adu elbow gitu. Sebenarnya itu ada teknik, ada ritme, ada cengkok, ada apa ya? Seni, style. Itu tuh 5 ini tuh ada di unsur itu tuh. Dan itu harus dipelajari tuh. Kalau yang saya tahu ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini 1 tahun. Jadi nggak seminggu langsung jadi gitu? Nggak bisa seminggu langsung jadi. Nah kalau akan berdoa ini Randy sama malah dipotong sama Kang Jan. Setujuan birokrasi yang seperti itu atau setujuan birokrasi yang seperti ini? Yang buka kamera udah ini atau ada. Itu ada segi positif negatifnya. Ya. Kalau segampang itu orang siapapun bisa melatih. Benar. Jadi kalau saya pribadi nih, saya bukannya menjegal teman-teman gitu, enggak. Itu mah stigma aja ya. Pemikiran pribadi aja. Pemikiran pribadi. Iya. Kalau saya sih sebenarnya gini, untuk menjadi seorang pelatih Muay Thai itu yang tadi saya bilang, filosofi, ilmu dasar, ilmu kepelatihan, barulah kamu menjadi seorang trainer. Ilmu kepelatihan, ilmu dasar, filosofi itu kan harus dipelajari. Dan itu nggak cepet. Sekarang gini, Akang bisa gede seumur sekarang itu butuh pembelajaran berapa lama? Ya, atas pengalaman. Kira-kira dalam waktu sehari 2 hari bisa nggak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi untuk menjadi seorang trainer itu kan ada psikologi atlet, mempelajari psikologi atlet, karakter atlet, body language atlet, mental atlet. Di Muay ada psikologi? Ada, tetap gitu. Harus ada. Dan itu trainer tuh harus menguasai. Kayak misalkan yang Akang tadi bilang, orang temperamen, gimana caranya kita tuh bisa ngeredam temperamen itu di atas ring? Itu gitu. Oh, berarti trainer tuh bisa harus bisa ngebaca.
Dan jujur teman-teman saya yang seangkatan saya ngelatih di Kota Bandung itu pada bisa ngebaca semua. Saya bangga dengan mereka bisa ngebaca, bisa ngeredam, bisa ngatur, bisa ngedisiplinin. Itu yang dibutuhin seorang pelatih. Oh, secara kasarnya di Sunda nama sih itu ngikutnya ngilu Muay Thai teh hayang naon sih? Alurna ka mana, ngarahkeunna ka mana gitu. Oh. Makanya kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan birokrasinya, saya lebih milih mana? Jujur saya lebih milih yang Thailand. Karena tidak segampang itu untuk mempelajari Muay Thai itu. Sekarang kalau kita baca buku, baca video, buka YouTube gampang. Jab tuh kayak gini, strike tuh kayak gini. Tapi ada nggak yang tahu pukulan itu bahasanya apa? Bahasa Thailandnya apa? Mad. Elbow bahasa Thailandnya apa? Sok. Terus ada ni bahasa ininya apa? Kau. Tendangan bahasanya apa? T. Ada namanya tiger tail, tiger walk, hot walk, sampai sabai-sabai, yam samkum itu tuh ada. Seven defense, semua itu harus dipelajari bukan, dan itu nggak bisa sehari. Lama kan? Lama kan. Tapi kalau saya artisnya si Tony Jaa itu emang atlet. Kalau Tony Jaa memang atlet, atlet dan dia entertain jatuhnya. Dan kalau di kita mah Iko Uwais sebenarnya. Iya, kan Iko Uwais kan dia di pencaksilannya tuh. Dia memang atlet, dia mempelajari, dia mengenal filosofinya. Nah ini Kang yang saya bilang, kenapa Iko Uwais, Tony Jaa kok gerakannya indah? Indah. Dan hampir ada kesamaan. Kesatu ada kesamaan, kedua indah. Karena mereka mengenal filosofinya. Muay Thai itu kan ada gajah, ada Hanuman, ada apa, itu kan karakter. Ya gajah, Hanuman, ya nggak jauh dari sejarah di Jawa lah ya. Ya sama gitu, kan? Nah itu. Makanya kan orang yang harus mengenal tuh bukan hanya mengenal bagaimana memukul, menendang, elbow kick. Enggak, jangan please lah. Saya bukannya sok tahu atau gimana. Enggak, punten pisan saya mah. Bukan sok tahu, cuman kalau kamu mengenal, mempelajari Muay Thai, pelajari lebih dalam. Hanuman karakternya nggak mau diem. Gajah karakternya kalem tapi mengerikan lah. Bisa merusak, mematikan. Dan itu semua ada gitu filosofinya. Ya, mungkin ketakutan Randy sama mau dipotong sama Kang Dian nih, ketakutannya entar tambah besar ini dipakai ke yang nggak bener. Iya. Gitu. Cuman kalau saya pribadi kan ya, kalau buat untuk membuat sasana gitu ya, yang tadi akan pertanyakan gitu. Saya sendiri gitu, wah awal-awal juga banyak yang bilang beban. Wah, si Randy naon sih buka tempat Muay Thai? Boga sertifikat gitu. Udah sore kayaknya kan gitu maksudnya. Sedangkan kan saya maksudnya buat tempat Muay Thai juga kan maksudnya bukan hanya sekedar wah orang buka tempat Muay Thai. Enggak, maksudnya gitu. Saya juga belajar dari 2008 kan maksudnya. Tapi langsung Muay Thai dipelajari? Enggak, awal-awal dari boxing dulu. Dari boxing, terus dari boxing ke kickboxing awalnya. Saya dulu sama Kang Pais dulu sempat di Dago, pas zaman di Dago SMP, sempat pembulian juga SMP pembulian ikut di kickboxing. Boxing, wah enak juga ya kickboxing itu, bener kan Karingan juga bilang. Jadi dari tertarik itu teh Kang, jadi kayak wah enak nih bela diri ini teh jadi obat. Tapi dulu Kang ini ngalamin fase-fase cek Sundana lagi nggak dulu? Saya mah ya alhamdulillah nggak sih kan. Sama tadi ngobrolnya juga udah kelihatan sih. Iya kalau yang udah trainer, kalau udah menguasai mah pada santuy, yang saya ajak ngobrol pada santuy semua, kebanyakan tuh pada santuy. Jadi kalau kita ngomongin leg gig, ada sih sebenarnya fase itu. Waktu pertama kita mengenal bela diri. Tapi jarak satu minggu itu hilang. Pasti hilang kan. Nyadar diri. Kesatu nyadar diri, kedua karena capek. Iya. Ya sekarang gini, kita belajar nih, waktu dulu saya masih kungfu nih, belajar kungfu, cir, orang bisa kungfu awalnya. Itu latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, keempat, boro-boro mikirin orang bisa kungfu, lulus. Nah itu, jadi keredamnya tuh karena itu.
merendah lah. Jadi merendahnya tuh karena capek duluan. Jadi nggak akan ada pengen show off nih gue bisa ini. Enggak. Makanya olahraga tuh, ya makanya sekarang saya dengan Randy saya ngajarin ke orang-orang olahraga tuh dibutuhkan apa buat healing. Oh iya ya. Refreshing juga lah, penghilang stres, emosi. Oh iya. Makanya nggak akan ada istilahnya nggak jago nggak ada. Iya. Daripada makan-makan kapal panjikan di imahnya. Wah. Saya juga berat Kang. Sebenarnya bikin camping itu, wah banyak banget dari luar. Gejala batin. Wah yang maksudnya, wah sini mah anak kemarin sore, terus gagayaan buka camp, wah tinggal lagi yang kayak pasti parem gitu. Tapi alhamdulillah gitu, sampai sekarang maksudnya ya berdiri gitu kan. Ya. Meskipun dari kemarin ada sempet masalah apa gitu, tapi ya santai sih sebenarnya. Ya karena ngikutin birokrasinya itu. Ya. Kalau kita bener mah gitu ya. Kalau kita ngikutin birokrasi yang bener, bertahan. Kalau kita nggak ngikutin birokrasi yang aturan mainnya seperti apa, kacau. Ya itu saya setuju. Nah ini Kang, saya ada pertanyaan lagi nih, Kang Hendy sama Kang Ger. Kenapa spesialis misalkan kungfu, silat atau apa gitu ya, spesialis dia menguasai satu bela diri, tapi ketika ke MMA atau One Pride dia selalu kalah gitu? Nah, ini pertanyaan yang unik dan bagus. Sumpah. Dia mempelajari berbagai macam hal. Tinju, Muay Thai sampai akhirnya dia di MMA. Kenapa dia bisa kalah? Jawabannya cuma satu. Ego. Dia fight. Menang pertama. Tiba-tiba kalah. Karena dia menganggap enteng lawan. Nah, ego menganggap enteng lawan ini yang jadi masalah. Dia, akhirnya karena dia egonya, gue udah biasa gini-gini ketemu lawan ini. Lu sadar nggak? Lawan lu tuh ikut berlatih juga. Lawan lu tuh sama-sama berlatih, sama-sama mempelajari. Iya, mempelajari. Iya. Nah ini yang bikin kenapa banyak fighter kalah, fighter ini bukan hanya lucky blow. Tapi karena dia menganggap enteng, menganggap gampang lah. Itu sering terjadi kan, bukan hanya di MMA, di bela diri manapun, pelatih manapun pasti sama ngomongnya. Kamu jangan ego, kamu jangan underestimate orang. Karena apa? Itu yang bikin kamu kalah. Jujur, ini pengalaman pribadi Kang. Ini saya udah nggak ada hidung. Tulang? Nggak ada. Kayak petinju? Iya, udah patah. Itu yang terjadi. Pertanyaan Akang itu, ini jawabannya. Oh, sempat ngalamin fase seperti itu? Iya. Waktu pas setengah tahun di Thailand, ada fight di pasar malam. Saya ngeliat, anak kecil, lebih pendek dari saya, gampang lah. Pelatih itu udah bilang, Yan, jangan underestimate dia. Sikut dia berbahaya. Gampang. Berarti ego saya main dong. Iya. Cang, hidung saya kesini, patah dan harus dioperasi. Dicabut segede kuku kelingking, gara-gara itu posisi hidung ke arah kanan. Itu udah nggak ada tulang? Ada tulang atasnya mah, bawahnya nggak ada. Jadi pesek atau apa? Kalau di fase seperti yang akan bilang gitu ya, semua trainer atau sebelum jadi trainer dia sebagai atlet gitu pasti merasakan. Merasakan. Saya pribadi juga pasti gitu. Sempet tanding dulu kickboxing karena bener ngelihat junior lah gitu ya. Melihat junior gitu. Wah ini mah udah tahu lah kelemahannya, tahu. Udah tinggi tuh kan, udah tinggi. Pertandingan pas ronde kedua kena back kick perut. Dia nggak bisa bangunan. Karena instingnya udah terlalu tinggi. Oh sini mah pastilah TKO saya. Nah padahal mah salah sebenarnya. Tapi salut sih saya. Jadi pelajaran gitu. Kang Hendy. Bener. Ini Kang Dian mengakui kekalahan. Banyak fighter yang tidak mengakui kekalahan. Justru itu. Jadi, nah ini sebenarnya kalau saya rasain saat kita kalah itu bukan berarti kita malu.
Buat saya pribadi. Tapi buat saya pribadi itu kalau misalkan kita kalah berarti kita harus lebih berlatih lagi, introspeksi. Apa yang kurang dari saya? Apa yang lebih dari saya? Pertahanin yang lebihnya, buang yang jeleknya. Jadi selalu ada revisi, dan revisi. Sekarang saya luka untuk Muay Thai selama 1 tahun perjalanan. Alis 2 kali. Alis di sini 2 kali. Yang pertama 4, kedua 8. Di sini ngebaret 1. Hidung patah. Rahang patah. Lepas dari join yang ini tuh sempat lepas. Rusuk patah 2. Dan sampai akhirnya dokter menyarankan saya tidak bisa menjadi seorang fighter lagi gara-gara saya underestimate orang lagi. Dan itu waktu itu kejadiannya kita saling elbow, spinning elbow. Saya kena elbow di sini ke lawan di sini, saya kenanya di sini. Alhamdulillah geger otak ringan. Bahaya. Makanya mau dibela di manapun belakang nggak boleh. Dan itu saya sampai amnesia selama 7 hari, nggak inget apa-apa sama sekali. Amnesia? Nggak inget. Berarti lambat laun inget. 7 hari ingat-ingatnya tuh karena misalkan ini kayak di tempat latihan saya cuma diem gini, kata teman tuh saya cuma diem gini, pelanga pelongo kayak orang bego. Posisi di rumah sakit Taiwan? Di camp saya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau. Pas begitu ada temen lewat bawa celana, di situ saya sadar dan bener-bener pusing banget, pingsan, bawa rumah sakit baru. Ditanya nama kamu siapa, baru ingat. Selama 1 minggu saya nggak ingat nama saya siapa, saya ngapain di sini. Jadi kayak orang linglung, gara-gara gagal otak ringan dan dokter udah bilang kamu nggak bisa kena benturan lagi. Nah itulah underestimate orang. Dan saya mempelajari kekalahan itu bukan berarti kita tuh lemah, bukan kita tuh salah, bukan kita tuh nggak bisa. Tapi emang kekalahan itu tuh pembelajaran yang harus kita jauh lebih lagi pelajari agar bisa mendapatkan kemenangan. Kan konsekuensi dari pertandingan ya. Ya pertandingan kan menang kalah. Yang menang. Ya wajar ya. Tapi kan yang menang lebih parah lagi sebenarnya. Sekarang misalkan saya dengan Randy fight nih, saya kalah, otomatis di dalam hati saya pengen rematch dong sama Randy. Oh kebanyakan tuh pengen rematch. Dalam artian bukannya saya nantang ke Randy, bukan, tapi penasaran. Ada penasaran di mana saya bisa nggak sih ngalahin Randy gitu. Jadi bukan sok jago atau gimana, tapi emang bisa nggak ya saya ngalahin dia. Akhirnya saya berlatih lagi karena kalah. Begitu saya bisa ngalahin dia, itu ada satu pride tersendiri, kebanggaan tersendiri. Kayak gitu. Nah, untuk Eagle Training Camp ini di Jalan Manado kan ya, masih terima ini nggak, Pak? Ya, secara terbuka. Iya. Terima masih terima. Dan mau di kalangan siapapun juga kita terima. Dan tadi rencananya katanya mau lebih dibesarin ya ke sana. Ya kalau ada rezeki kita lebarin lah. Tapi enak sih ya, di bawah fitness, terus ada ya kalangan olahraga sebenarnya juga. Kalau untuk di Siliwangi, Jalan Siliwangi, kita tuh tempatnya itu bukan strategis lagi tapi pusat enak, kota. Cocok lah, pusat ya, kota gitu. Pusat kota dan karena pusat tempat olahraga kopi, juga ya. Tempat nongkrong, makanan kita nggak sulit gitu, nggak sulit makanan. Makanan nggak sulit, olahraga, fitness ada, golf ada, tenis ada, basket ada, basket bowling ada, biliar juga ada. Paket lengkap sebenarnya di sini. Iya paket lengkapnya. Kalau misalkan ingin daftar ya ke Jalan Manado aja ya. Di atas apa? Sosi Gym. Sosi Gym itu dulunya bukan yang di situ gitu. Di Jalan Manado. Ya, atau yang iya. Dulu kan awal di situ. Kalau saya tahu sejarahnya di situ. Sekarang pindah ke sini. Pindahnya ke sini. Nah, terakhir nih, saya pengen tanya nih terakhir. Kan tadi katanya ada event underground fight. Ya. Nah, underground fight ini seperti apa sih atau? Oh jadi gini, kalau underground fight itu sebenarnya bukan underground itu di Indonesia? Ya di Indonesia, tapi bukan underground yang dalam konotasi
bener-bener kayak di luar gitu. Kayak petarung di basement. Bukan. Jadi namanya itu eventnya itu underground, itu dibuat sama Rudy Golden Boy. Nah, saya salut sama Bang Rudy ya, Bang Rudy Golden Boy nih. Saya salut karena dalam artian beliau itu ngasih tahu ke kita tuh bahwa sok kamu punya bela diri, silakan fight di arena kami. Dibandingin di jalan sama kayak di tempat lain kayak pencakdor atau apapun itu. Nah itu gitu. Jadi regulasinya ada stand up fighting sama MMA. Oh, ada regulasi. Ada regulasinya. Maksudnya regulasi dalam pertandingan. Iya. Misalkan nggak boleh apa? Sama seperti biasa. Kalau misalkan stand up fighting itu hanya punch and kick kalau nggak salah. Jadi elbow nggak boleh. Jadi hanya punch and kick udah. Oh, bising orang salah arti underground gitu ya. Nah itu cuman sebuah konten nama eventnya doang, underground fight. Itu yang buatnya si Bang Rudy kalau nggak salah, Rudy Golden Boy ya. Di Jakarta. Oh, entar di Jakarta. Nah, kita lagi persiapin kalau bisa ada salah satu dari tim kita main di situ, seneng banget gitu karena Indonesia tuh butuh tempat-tempat dan event-event seperti itu. Oh, jadi itu semua camp bebas. Bebas. Kalau saya tanya setiap camp ini misalkan ngirim atlet itu ada promotornya. Promotor dalam artian apa dulu? Promotor atau misalkan event nih. Ada event kayak Bang Rudy Golden Boy, ya udahlah nggak usah ada daftar biaya pendaftaran, ntar juaranya ada dari panitia, dari pihak itu. Itu tergantung yang si event organizer-nya pelanggarannya. Kayak ya Bismillah aja ya Ren ya, rencana kita dari tim Eagle tuh mau bikin Desember. Nanti Kang Dewa datang, dia menang pokoknya mah untuk ngeliput gimana. Kalau untuk acara pertandingan rata-rata kan kita kayak antar camp gitu ya, maupun di Bandung maupun di Jakarta atau di Indonesia lah. Rata-rata kita mengirimkan atlet gitu, misalnya 4 orang 5 orang, kita dari camp kita bayar sih. Jadi bukan si atletnya yang bayar. Rata-rata kita dari camp yang bayar. Oh, misalkan dari R&D-nya lah. Tapi ada beberapa juga camp yang mungkin atletnya bayar sendiri gitu. Ya ini mah kalau saya salah, tapi ada mungkin ya. Ada aja yang gitu. Karena aturannya masing-masing. Setiap camp tuh pasti beda-beda. Kayak misalkan ada camp yang muncul Sunda nama ngajamugakeun atlet. Jeung aya camp anu sok kamu mau tanding nggak apa-apa saya latih. Tapi nanti bawa nama kami gitu. Tapi kan biaya sendiri mungkin. Karena saya kalau yang gitu tuh biasanya camp-camp baru yang baru muncul pengen istilahnya pengen ikut andil ada di Kota Bandung. Jadi misalkan saya nih bikin tim baru, kebanyakan kalau misalkan tim baru tuh sok atuh kamu dulu yang bayar, nanti pertandingan berikutnya dari tim gitu. Jadi kalau misalkan saya ambil kesimpulan ini kata saya kalau campnya yang ngebayarin, campnya yang memfasilitasi, berarti secara nggak langsung si trainer ini berpengalaman dong, tahu kemampuan si atletnya. Iya, tahu. Nah, ini kita ngomongin camp atau pertandingan ya, Kang ya. Ini tuh di Bandung tuh banyak orang-orang besar yang pengen bikin pertandingan tuh dalam artian camp kita tuh ada. Untuk menunjukkan camp kita tuh ada. Eagle ini. Camp manapun sama aja. Camp yang di Bandung. Jadi dalam artian pertandingan atau event itu bukan untuk siapa yang paling jago, tapi malah jadi ajang silaturahmi. Nah itu makanya banyak yang bayar sendiri, dibayarin camp. Kasarnya kalau di balap motor mah kalau bayar sendiri kan privater. Kayak gitu ada joki bayaran ada. Jadi emang udah mencakupnya banyak banget lah kalau kita ngomongin Muay Thai, ngomongin bela diri, apalagi kalau saya spesialis Muay Thai gitu ya dengan Randy. Banyak hal yang harus kita benahi karena bukan hanya apa ya tadi teh kayak sekedar berlatih, demokrasinya, tempat berlatihnya, tapi bisa nggak sih kita trainer-trainer yang ada di Bandung tuh ngerangkul semua kalangan? Karena kan ada yang stigma jelek, ada yang stigma bagus, itu semua kan orang yang menilai ya. Tapi kita sebagai pelatih tuh kadang-kadang ngebuka jalan, yuk daripada kamu gini, yuk
Itu tujuannya. Kenapa Randy mungkin buka camp itu tujuannya ke situ. Iya. Jadi istilahnya Muay Thai benar-benar bukan hanya mengenal filosofi, sejarah, cerita, tapi salah satunya menjadi ajang di mana kita tuh bisa menjadi berguna buat orang-orang di luar. Iya. Apalagi kan maksudnya kayak anak muda ya, kita pasti ngincernya pasti anak muda maupun olahraga apapun. Iya. Pasti ngincernya anak muda. Pasti. Bahkan banyak yang sukses dari petarung jalanan ya. Ada banyak. Ya kayak contohnya Mike Tyson lah gitu ya. Kita nggak usah ngomongin luar loh. Iya. Kita ngomongin Indonesia. Banyak kok sebenarnya. Banyak. Ada satu orang yang bisa ngeluarin sertifikat Muay Thai yang dia jebolan Muay Thai Institute. Dia asalnya anak jalanan. Asal bukan si Fardin. Dia dari Zeus Muay Thai. Dia orang sekarang tuh dia tuh posisinya kalau nggak salah master. Dan itu tuh teman saya waktu di GGM, Fardin. Petarung jalan dari petarung jalan. Oh, dia di jalan. Dan saya tuh kenal dia waktu di GGM dan saya kaget dia sekarang di Jakarta begitu ngelihat Master Fardin Muay Thai Institute Indonesia. Nah, itu salah satu orang yang bisa buat sertifikat Muay Thai. Untuk trainer ya. Nah, itu saya sebutin. Kalau yang lain? Nggak tahu ya. Jadi jujur kalau kita ngomongin bukannya saya sombong, bukannya saya agul atau gimana, menurut saya pribadi hanya 2 orang yang pantas memberi sertifikat. Salah satunya Kang Dodi, itu guru besar saya, dan satu lagi Fardin. Tahu lah kalau di Bandung. Cuman tapi itu suatu saat bisa terjadi sih Kak. Makin maraknya ini, kalau udah makin ramai kan makin paciwa nih. Jadi pasti ntar ada yang memonitoring atau ngewadahin lah untuk menjadi biar strukturalnya bagus gitu. Nah itu jujur aja Kang, sebenarnya kalau kita ngomongin monitoring mah susah Kang di kita. Cuman saya pribadi gitu ya. Kalau saya menganggap siapa guru saya yang mengajarkan Muay Thai ya beliau. Saya nggak pernah mau mengurangi atau menambahi, enggak. Kalau ditanya, Yan, lu dilatih siapa Muay Thai di Indonesia? Kang Dodi. 3 bulan saya hidup dengan beliau, saya dilatih sama beliau, dan sampai akhirnya saya bisa kayak sekarang. Dan saya nggak mau ngerubah sejarah itu. Iya, sebenarnya setiap trainer pasti ada beda-beda gitu. Iya. Kayak Andrean kan Kang Dodi, kalau saya kan misalnya kayak ada Alek gitu. Karena kan dari dulu kan sama Alek chemistry-nya di sana. Jadi karakternya tuh beda-beda gitu. Ya, makanya saya berani bilang, siapa yang pantas ya yang ngeluarin sertifikat? Cuma 2 orang, Fardin sama Kang Dodi, karena dia guru saya. Gitu. Untuk Kang Rian tadi udah ngejelasin semuanya. Sebenarnya kalau ini mah nggak cukup ya, banyak sejarah. Saya juga pernah baca masalah yang salah tadi, Makassar sama Mataram. Untuk Kang Andy sendiri nih, tadi kan udah lumayan banyak nih. Ada kelas perempuannya juga ya. Ada kelas perempuannya dan buka camp kayak gini nih nggak murah loh ya. Wah. Kalau dibilang kayak ini, menguras. Cuman maksudnya kita kan kalau ya ini kan termasuk bidang usaha ya kan ya. Maksudnya kita juga bukan hanya sekedar untuk berlatih, pasti kita juga mencari buat keuntungan kan. Kita nggak usah munafik lah, kan gitu. Maksudnya cuman kalau untuk peralatan kayak gini pasti Kang. Pasti kita sampai. Tapi awalnya hobi kan, dari hobi ke saya juga buka tempat kayak gini tuh Kang bukan hanya sekedar buka sendiri gitu maksudnya. Saya juga bilang ke pelatih, ke para senior gitu, dengan secara baik gitu. Bahwa saya akan membuka tempat latihan sendiri nih, apa kalian memperbolehkan gitu. Jadi kayak enggak hanya sekedar gegabah orang buka tempat gitu. Ada enggak, tapi saya ada bahasa juga gitu kan. Saya buka tempat tuh ini gitu. Bahkan cukup berhasil sih kata saya. Yang latihan juga bukan 1-2, banyak gitu. Pakai sini tadi banyak pisan, ya udah saya nunggu bawah lah. Iya, alhamdulillahnya. Ya karena
kan kalau camp kayak gini tuh gimana cara kita treatment orang-orang? Kadang bukan hanya sekedar tempat aja kan yang bagus sih, tapi dari segi trainer juga mempengaruhi. Dari segi trainer mempengaruhi. Dari segi trainer kita menyikapi orang, ya. Mempengaruhi. Makanya saya pas awal kan kayak Bang Rian kan maksudnya mumpung kemarin kan sempat sendiri ya, maksudnya sempat sendiri. Wah, mau ngontek saya nggak enak juga kan mau ngontek kayak. Segan kan soalnya segan senior saya gitu kayak. Enggak, bukan senior aku mah. Iya, segan kadang-kadang mau ngontek kan. Bang kata saya, ayo main dong ke camp saya, kata mending sombong banget saya. Ayo lagi kosong datang lah mas saya, datang ke sini terus bang udahlah di sini aja kita bareng-bareng ngelatih kata saya. Udah diikat saya sama dia gitu, saya ikat masih ada kunci juga kan. Saya ikat pakainya. Ayo bang saya ini sampai sekarang jalan gitu. Abang Rian sebenarnya di sini juga bukan saya sama barengan aja sebenarnya ada Ade, Hendar. Sebenarnya ada Ade, Hendar gitu. Hendar yang tadi yang yang One Prime gitu, TV1 gitu. Dia ada juga Hendar gitu. Jadi bukan hanya kita berdua, kalau kita berdua atau saya sendiri repot kan ngelatihnya. Wah. One Prime tadi latihannya cukup ini ya. Sampai najongan eta ban. Ya, itu bagian dari bagian dari mental. Kamu bisa dilatih untuk menyakiti. Sakit nggak kira-kira nendang ban? Sakit dong. Nah, kebayang kan kalau dia pakai di jalan? Iya. Itu pembelajaran untuk nahan emosinya tuh di situ kan. Ya ntar mudah-mudahan eventnya berjalan ya. Siap. Oh, tadi eventnya dari Eagle Training event. Nanti Desember. Ada Eagle juga kita rencana akan buat, terus Agustus mendatang juga kita akan mengikuti ya beberapa pertandingan. Iya. Beberapa Agustus. Rencana kemarin sempat kita mau ke Bali Agustus. Ada pertandingan juga di Bali. Cuman masih belum dapet tanggal kepastiannya. Kita fokusin kalau nggak di Bandung di Jakarta. Gitu. Oke lah. Ntar kalau di Bandung kabar-kabarin aja ya. Yang pasti kita kan bakal bikin acara ya. Bikin acara Kang Dewa datang. Nanti saya kabarin deh. Siap kabarin. Nanti bakal tahu gimana. Oh ini camp ini. Oh ini orangnya gini. Oh ini permainannya gini. Nanti bakal lihat sendiri. Stylenya beda-beda. Setiap camp tuh pasti beda-beda. Enggak semua rata sama camp itu. Mungkin kalau buat cara ngajarnya mungkin ya Muay Thai ya sama aja. Tapi kayak buat karakter sama stylenya mungkin beda-beda. Itu menjadi rahasia juga nggak? Oh iya sih ya, rahasia. Tapi kalau saya bang, misalkan ditanya, Kang, kalau rahasia ini gimana ya saya buka aja. Dan nggak berat sih ilmu mah, jujur. Saya sempet tanding juga ya. Maksudnya bukan tim saya dia dulu gitu bukan tim saya. Dia datang, Ren lawan kamu teh kayak gini. Jadi kamu harus mainnya gimana seperti ini, ngincer ini. Dia datang gitu. Jadi setiap pertandingan dia terbuka gitu buat orang lain. Makanya saya sendiri respect lah ke dia gitu sebagai senior gitu. Karena saya sendiri mengalami gitu, bukan hanya sekedar bang, orang ketiga gitu, dulu orang. Ya karena kan kalau dari hati mah bedanya kan ya. Iya. Kalau kita ngelakuin sesuatu pakai hati itu bener-bener yang siapapun butuh, saya bantu. Dan saya nggak ngelihat dari nominal apa enggak gitu. Orang waktu itu aja Randy masih dipegang Alex Cannon. Bukan murid saya, bukan siapa-siapa saya, tapi saya bilang Ren lawan kamu gini-gini loh, gini dijelasin, dipakai sama dia dan menang alhamdulillah. Terus yang sekarang pelatih PON Fatan itu juga sama, saya selalu ngasih tahu. Terus yang punya Blue Commando sekarang Fahmi, itu kan dididiknya sama saya. Makanya kalau saya ngomongin dari hati untuk bela diri itu udah bener pakai hati. Makanya saya nggak mau ngilangin sejarah, filosofi atau apapun ya karena udah dari sini. Tapi akan terlihat sih Kang, maksudnya yang dia orang yang benar-benar menggeluti gitu ya, sama yang maksudnya baru-baru pasti akan terlihat sih. Saya pribadi juga ngelihatnya kan, wah ini orang bagus nih, wah ini orang, wah beda. Saya juga belajar lagi kan, wah beda cara melatihnya. Jadi kayak ilmu lagi lah sebenarnya gitu. Secara tidak langsung kita kayak meniru kan, niru gitu. Tapi ya tergantung profesi kita juga sih sebenarnya. Nah untuk Kang Randy sendiri udah stop jadi petarung atau udah jadi ada satu kali lagi. Ada satu kali lagi saya kasih.
dalam hati sih sebenarnya kalau dalam hati ditanya ya sebagai jiwa petarung ya pasti ingin bertarung. Cuman kan kalau sudah punya berkeluarga gitu ya, saya ngasih kesempatan cuma sekali lagi. Memikirkan gitu kan. Apalagi kan lagi pertarungan. Jadi saya ngomong ke Randy, Ren, kesempatan kamu sekali lagi untuk tarung. Karena dia, Bang aku pengen main. Saya kasih kesempatan sekali lagi, setelah itu beres. Apalagi kan kalau udah punya keluarga kan pasti istri. Iya, pastilah. Itu makanya saya kasih kesempatan sekali lagi. Itu kelas apa kalau boleh tahu? Berat berapa sih? Berat 6570. Berarti light heavyweight. Udah nggak pakai. Udah nggak pakai pelindung. Makanya saya bilang, ini kesempatan kamu sekali lagi. Cari event terakhir, udah beres. Kamu fokus keluarga kamu fokus di camp kamu. Tapi sebenarnya pilihan sih kan kalau buat saya pribadi gitu. Kenapa saya meninggalkan, misalnya kayak kemarin terakhir PON kan saya tinggalin gitu. Sebenarnya PON dipanggil. Oh, PON dipanggil, cuman saya mikir kayak aduh saya udah punya keluarga, udah punya istri, apalagi anak udah 2 kan gitu kan. Iya, anak udah 2 berarti kayak udahlah ini udah jalannya gitu. Tapi alhamdulillah gitu maksudnya kan. Jadi kayak apa yang kita inginkan tuh tidak sesuai tuh ya ini gitu maksudnya. Yang terbaiknya ini gitu. Mungkin jalannya lain yang mungkin nggak jadi fighter atau petarung, mungkin jalannya bisa buka cake. Jalannya itu. Memang itu jalannya. Jalannya gitu ya. Oh gitu. Oke tuh, kalau kayak gitu mah terima kasih untuk Kang Dian. Siap, sama-sama. Maaf juga. Dan eventnya sukses dan untuk sekali lagi tarung untuk Kang Andy ya saya doakan bisa juara. Amin. Makasih juga buat Kang Dewa udah nyempetin datang. Kita udah lama nih. Saya terima kasih Kang Andy untuk nyediain tempatnya juga. Saya terima kasih juga nyita waktunya. Anaknya udah beti. Bukan dibawa anaknya ini. Ya, sekian dari saya dan sukses untuk Eagle Training Camp. Nantikan eventnya. Dan ini Kang Dian, ini Randy. Ya, itu sekian dari saya.